Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la ilaha illa huwa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa kita berselawat insyaallah kita baca Al-Qur'an ini ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, dari malam ini kita membuat yang kajian yang membuat untuk insyaallah bahas tentang kita muslimin ya. Alhamdulillah malam ini ada Ustaz Ketua Ustaz Rahmi Rahimahullah dari alumni Mustafa Waliah juga ambil Natal saya. Insyaallah malam ini kita akan bersemangat ya. Jadi insyaallah jadi kita sama-sama nanti ingin mendengar dari beliau kalau itu sebelum nanti bisa kita sampaikan yang waktu dan kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Pak. Yang kecil. Coba kasih kecil. Saya bentukkan jadi Pak. Ini jelas. Alhamdulillah. Tadi nampaknya kurang semangat jawab pantun. Udah makan ya Pak? Ibu udah makan? Sudah jangan. Satu pantun lah kalau gitu. Jalan-jalan ke kota Batam, cakep bilang. Ke kota Batam jauh sekali. Siapa ibu yang nggak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar itu Pak, semangat ibu jawab salam. Takut suaminya kawin lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Yang sangat kami muliakan Abangda Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Huslaimi dari Perbatasan, juga selaku penasehat saya, motivator saya. Beliau hari ini mengizinkan kami tampil di musola tercinta di daerah mana? Ayah, saya mau ganti tadi Tanjung Rambut. Yang sangat saya hormati Pak Datuk, Bapak Kadus, Bapak Dusut, Bapak perangkat desa beserta dengan aparaturnya, dengan keimamannya, Bilal Maib, MDSK dan semuanya, para alim ulama, serta dewan, wabil khusus ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Karena waktu saya nggak banyak, cuma 15 menit. Jadi langsung saja. Yang pertama sekali kita kembali bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan dengan cara menjalankan segala apa yang diberikan Allah ini ke jalan yang diridhai, ke jalan yang direstui, ke jalan yang disenangi oleh Allah. Contoh mata. Ketika kita bersyukur kepada Allah menggunakan nikmat mata, maka mata akan kita pakai untuk melihat yang baik-baik. Begitulah yang diterangkan dalam kitab Al-Akhlaq di kelas 1 di pondok pesantren. Di kelas 2 nanti naik mereka belajar kitab Wasoya. Kelas 3 naik kitab Ta'lim Ta'lim. Kelas 4 naik kitab Tasawuf. Salah satunya yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Jadi kelas 1 ini pelajaran mereka Pak Bu masih kitab Arab Melayu. Kayak mana itu Arab Melayu? Arab Melayu itu tulisannya ada yang Arab, bacaannya Indonesia. Nah, contoh huruf K, alif, ada mim, ada waw, bacaannya kamu. Kebetulan Arab ini ada 3. Yang pertama Arab Melayu, yang kedua Arab Melulu. Arab Melulu kayak mana? Kalau udah masuk nanti kitab yang ada barisnya, itulah di Arab Melulu. Atau Al-Quran Arab semua. Tapi yang ketiga ada namanya Arab Maklum. Bagaimana itu Arab Maklum? Kalau
Kalau kita nggak pandai baca Al-Quran, maklum lah kita kan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diterangkan di pelajaran kelas 1 itu pada pasal yang pertama kitab Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Allah kasih mata. Ini contoh mata ketika melihat Al-Quran mengandung pahala. Bersyukurlah kita dengan menggunakan mata. Apalagi melihat wajah kedua orang tua. Apalagi Pak, melihat wajah istri Pak. Istri sendiri Pak, bukan istri orang. Melihat wajah suami Bu, berpahala. Melihat apa lagi? Melihat wajah ustaz. Nah, ini melihat wajah saya berpahala ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk kategori orang yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, izinkan kami di sini Pak Bu bukan bermaksud mengajari dan menggurui, tapi hanya untuk mengulang kaji sekaligus mengamalkan hadis Nabi balighu anni walau ayatan, sampaikan dari walaupun cuma satu ayat. Ada hadis menarik. Ini kita berada di malam yang ke-14 nih. 14 saja. Tanggal 13 malam ke-14. Di malam ini hanya tinggal hitungan berapa malam lagi lah Ramadan akan selesai. Artinya yang ingin kami sampaikan, sebetulnya ini menceramahi diri saya sendiri, tapi mudah-mudahan juga bisa kena ke semuanya. Jangan berpikir bahwasanya Ramadan tahun depan kita masih dapat meraih kebaikan. Anggaplah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik, karena bisa jadi di Ramadan terakhir. Artinya tahun depan Ramadan akan terdatang Pak Bu. Tapi belum tentu Ramadan tahun depan ketika datang kita masih hidup. Karena Rasul bersabda, "Idza matal insan." Dalam hadis lain, "Idza mata ibnu Adam." Apabila mati anak Adam, apabila mati manusia, siapa yang enggak mati Pak? Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua mati. Bapak-bapak mah, ibu-ibu mah, Ustaz, ucap kali bilang mati. Tapi memang itulah. Dan kalau nggak terima bahasa mati, kasar kali bahasa mati itu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Memang mati itu berasal dari bahasa Arab. Idza matal insan, apabila mati manusia, in qata'a amaluhu illa min talatin, akan terputuslah semua amal ibadahnya. Salat Bapak, ngaji Bapak, Ibu pernah nggak Bu ngaji sampai nangis Bu? Saking menghayati si kandungan Al-Quran. Pernah Bu? Saya pernah Ustaz. Kenapa? Nangis karena apa bacaannya ini? Rabu bacaannya. Saya nangis juga Ustaz. Kenapa? Kaki injek. Artinya apa? Ramadan ini kan kalau kita baca Al-Quran itu, Rasul tak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita baca dengan penuh penghayatan, dengan penuh keikhlasan, dengan ilmu tajwid, pahala akan dilipat gandakan sesuai dengan keikhlasan. Bisa jadi 2, 3, 10 tergantung keikhlasan. Tapi ngaji kita, salat kita, ibadah semua yang kita bentuk sebagai kebaikan menghadap Allah terputus. Kata Rasulullah SAW, illa min talatin, kecuali 3 perkara. Nah, yang pertama, shadaqatun jariyah. Apa itu yang dimaksud dengan shadaqatun jariyah? Contoh Bapak Ibu, contoh. Ini kan ada aqua. Ini contoh Bapak Ibu, contoh. Alhamdulillah. Memang agak haus sedikit Pak. Ini yang ngasih aqua, saya minum. Nanti saya bawa sholat tarawih. Besok malam saya jadwal di Masjid Semadam, saya bawa lagi sapaan Ramadan, saya bawa ceramah. Besok saya bawa lagi, besoknya gitu lagi, saya bawa ngaji Al-Quran. Selama saya bawa untuk kebaikan, selama itu pahalanya ngalir sama yang memberikan. Nah, ini yang masuk sedekah jariyah. Apalagi kipas angin ini Pak Bu. Siapa yang ngasih kipas angin ini? Selama kipas angin ini masih dipakai oleh orang untuk beribadah, yang karena kipas anginnya itu gak pahala badan kita basah, selama itu pahalanya akan ngalir sama yang memberikan. Nah,
Makanya banyak-banyak bersedekah. Kalau kata ayahanda Ustadz Abdul Somad itu, yang kita makan busuk, yang kita pakai labu, yang kita sedekahkan itulah yang selama-lamanya kekal abadan-abadan. Bu, coba dulu jujur Bu. Ibu ada emas di rumah? Jujur Bu. Ada Bu ya. Yang biasa dipakai di tangan itu Bu. Yang kalau jumpa sama kawan, tunjukkan emas itu. Ada kan Bu? Mohon izin Bu, kalau ibu mati, mohon maaf, bukan saya mendoakan, kalau ibu mati, emas itu sama siapa lah Bu? Dipakai suami ibu untuk kawin lagi. Ya Bu? Bu, memang betul harta tidak dibawa sampai mati. Tapi khusus dalam hadis ini Rasul bersabda, ada juga harta yang bisa kita bawa sampai mati. Kalau ada emas itu jual, sedekah jariahkan dia. Untuk apa? Pembangunan mushola, pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, bersedekah, menyantuni yatim piatu, membantu orang yang susah. Bukankah karena puasa ini kita merasakan haus, lapar dan dahaga? Kita paham yang dirasakan orang. Mohon maaf Pak Bu, izin kita sebelum berbuka ini kan apa namanya itu, ngabuburit kan, jalan sana jalan sini cari takjil, cari bukaan. Ada nanti jumpa risol, bakwan, gorengan, apalagi semua itu. Kadang sampai bingung kita mau beli makanan apa, mau beli bukaan apa. Bukan Pak Bu, kenapa? Karena banyaknya pilihan. Tapi melalui puasa ini kita paham yang dirasakan saudara kita di luar sana, yang bahkan mereka bingung dengan apa yang makan karena nggak ada pilihan. Ini momen yang tepat untuk saling membantu sesama. Yang kedua, ilmu ilmu yang bermanfaat. Ini biasanya dapat di ustaz-ustaz, di guru-guru. Kata Ali karullah wajah, ilmu kalau dibagi bertambah, tapi kalau ilmu harta dibagi berkurang. Dan mudah-mudahan kalau kita ada ilmu silahkan share, selagi itu baik. Selama ilmu itu masih diajarkan, masih dibagikan, masih di-share, selama itu pahala ngalir sama kita yang membagikan. Inilah untungnya jadi ustaz. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya agak cepat ini, ad-du'a wal sholih alladhi yad'u ilayhi. Doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Mohon izin Pak Bu, mungkin yang pertama, yang kedua ada yang belum kita dapatkan, ada juga yang sudah, ada yang masih separuh-separuh. Tapi yang nomor 3 ini pasti harus dan wajib kita dapatkan. Gimana caranya? Kita punya anak, didik dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Ajarkan dia pendidikan agama. Kenapa harus agama Ustaz? Karena agama ini Pak Bu berasal dari bahasa Sanskerta. Tidak, agama kacau, agama tidak kacau. Setiap orang yang punya agama, hidupnya pasti punya peraturan. Mohon izin, kalau di sini ada orang Kristen, ada orang Kristen di sini. Kalau ada, mohon maaf ya. Orang Kristen itu Pak Bu, dilarang juga mereka membunuh, dilarang mereka mencuri. Tapi tidak semua agama itu menyelamatkan. Kata Allah dalam Al-Quran, Inna-d-din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Berikan anak pendidikan agama. Kalau dia masih SD Pak Bu, nggak apalah kita tanya sama anak itu, nanti tamat SD mau masuk ke mana? Nggak apa. Saya pun tanya mak saya, kalau misalnya saya tanya sama mak saya, almarhum, ya, mau masuk mana? Saya bilang mau masuk SMP. Jujur aja Pak. Kenapa? Di SMP saja teman gak bisa megang HP, dia bisa main kereta, bonceng sana, bonceng sini, bawa cewek jalan. Tapi mak saya gak kayak gitu, gak ada, masuk ke pesantren. Di sekolah kan saya jauh-jauh dari sana Pak Bu, 1 malam 1 hari jaraknya. Artinya apa? Sesuai dengan hadis Rasul, anak umur 7 tahun gak kita suruh sholat, umur 10 tahun gak mau sholat, pukul. Tapi pukul dengan pendidikan. Kalau masih SD, mau tamat dia, gak apa kita tanya mau kemana, belum ngeh dia, belum connect dia, masukkan saja ke pesantren. Kecuali awak macam ustaz lainnya, ilmu agamanya mantap, ada anak tinggal didik, kan gitu. Jadi kadang-kala kita masih kurang ilmu agama, atau kita mumpuni dalam ilmu agama, tapi kita kesibukan kerja, cari nafkah kemana-mana. Alternatif masukkan ke pesantren Pak. Meskipun kita tahu gak semua yang masuk rumah sakit itu sembuh. Mak saya
2 bulan masuk rumah sakit langsung, bukan sembuh, meninggal. Artinya apa? Kita niat masukkan anak ke pesantren, ya setidaknya kita udah lepas tanggung jawab Pak Bu. Suatu saat ketika Allah tanya, kita udah bisa menjawab. Mau pergi kemanapun anak, ketika dia pulang tahu jalan balik Pak. Ini menangnya kita. Karena apa? 3 hal yang dapat merubah karakter anak, watak anak. Yang pertama, faktor keluarga. Saya kira keluarga mana yang tak baik? Semua keluarga pasti mendidik yang baik-baik. Yang kedua, faktor pendidikan. Pendidikan mana yang tak baik? Semua sekolah pasti mengajarkan yang baik-baik. Tapi yang ketiga ini yang khawatir kita, faktor lingkungan, faktor pergaulan. Begitu dia kena HP, ini bahaya. Begitu azan berkumandang, hayya 'alas shalah, dia pun main HP, rusak anaknya. Tapi insya Allah kalau dia masuk pesantren, dilarang bawa HP. Kalau bawa HP sita, bahkan pulangkan ke orang tua. Maka kami biasanya di pesantren ini selalu kami bilang semua oleh santri, Pak, Bu, jangan memfasilitasi anak sesuatu yang tidak biasa kami fasilitasi di pesantren. Anak dilarang di pesantren itu main HP, di rumah itu aja yang dikerjainnya. Khawatir nanti hilang hafalannya. Kalau udah kayak kita ini kan udah bisa ngatur waktu. Ini waktunya kerja, ini waktunya makan, ini waktunya sholat. Tapi anak-anak ini kalau nggak kita pantau, ngeri Pak pergaulan. Itu belum lagi cerita soal narkotika, ngeri kita. Masukkan anak ke pondok pesantren. Banyak pesantren hari ini Tamiang. Setidaknya ada 58 hari ini. Tahun depan kabarnya mau naik lagi jadi 60. Nah, kalau nggak percaya tanya sama Ustaz ini. 60 mau ada pesantren ini. Tinggal pilih mau yang mana. Tapi kebetulan saya bawa santri kita ini dari Pondok Tahfiz Quran Syuhada. Ini kita bawa brosurnya. Saya kira nggak seramai ini, jadi saya bawa sedikit saja. Nanti saya titipkan sama Ustaz. Boleh nanti tengok-tengok isi brosurnya. Mana tahu kan di Syuhada ini hanya membutuhkan 32 santri saja. Jadi kalau ada umpamanya 50, yang dicari 32 saja, yang lainnya mungkin ditolak atau dimasukkan di pesantren lain kita arahkan. Jadi ini saja dapat kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Dan ini untuk adik-adik khusus ada kuis. Mau kemana? Ini saya mau bagi hadiah ini. Kok keluar? Masuk. Ada kuis. Nanti kalau pilih ya. Mau yang di kantong sini, atau yang di kantong sini, atau yang di sini. Tapi jujur aja, ini nggak ada isinya ini. Yang ada itu nanti di tas. Pilih nanti yang di tas ya. Siap adik-adik dengan pertanyaan? Adik-adik siap ya? Coba angkat dulu tangannya. Angkat. Kita tes kecerdasan dulu, tes IQ. Angkat ya, nggak apa-apa. Adik-adik aja ya Bu. Iya nggak apa-apa, angkat. Ini 5 orang ini boleh angkat tangan. Sudah? Ini di tangannya. Angkat, sudah. Goyang-goyang seperti ini, kita agak cepat karena terlalu kita mau sholat. Sudah? Saya bilang mata, pegang mata ya. Mata. Lagi, terus kepala. Ini pintar. Lagi yang kencang ya. Terus fokus serius, tengok saya, tatap mata saya. Udah? Telinga. Ya, Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kuisnya nanti ada hadiah. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad SAW dari pihak mamanya? Kalau dari pihak ayahnya kan enak kali, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini Siti Aminah. Mamanya Nabi Siti Aminah, ayahnya Siti Aminah siapa? Yang bisa menjawab ada hadiah. Nanti untuk bapak dan ibu ada juga hadiah. Ada juga pertanyaan. Kalau siapa? Susah kali. Inilah khawatirnya kita Pak Bu kalau nggak kita buat acara Isra Mi'raj, acara Maulid Nabi. Sedangkan kita buat saja masih banyak yang lupa dengan sejarah Rasul kan gitu. Apalagi kalau nggak kita buat macam kita lagi acara nuzul Quran kan.
Saya bisa anak kita, generasi muda kita lupa dengan sejarah Islam. Siapa adik-adik? Siapa? Ada yang bisa jawab? Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Gak jadi koyak duit saya. Ini khusus untuk bapak-bapak dan ibu. Pertanyaannya nanti yang bisa menjawab hadiahnya 50.000. Siapa yang ngasih Ustaz ini? Siap Bapak Ibu? Apa persamaan dan perbedaan antara syarat dengan rukun? Yang bisa menjawab 1, 2. Kalau Ustaz ini udah jantungan, jangan sampai dijawab. Ada 1, 2. Persamaan. Tenang aja Pak Bu, tidak saya salahkan. Pengalaman saya waktu SD praktek sama guru. Siapa yang bisa jawab ini pertanyaan? Saya Pak, saya paling terdepan Pak Bu. Apa jawabannya? Ini salah katanya. Kenapa mental saya nggak berani saya menjawab. Hari ini kalau ada yang bisa menjawab, walaupun salah jawabannya, tidak saya salahkan. Saya bilang betul meskipun salah. Nanti di kalimat tapi itulah kebenaran. Ya, apa adik? Betul. Walaupun salah, mereka betul tapi nanti. Siapa yang bisa jawab? Hitungan 3, 1, 2, 2,5, 2,6, 2,7, 3. Aduh Ustaz, jangan lama-lama. Kami mau sholat tarawih lagi. Di sini berapa rakaat? 23 ya? 11. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, ibu pilih yang 23 apa yang 11, mana ibu pilih? Yang 11. Mau yang cepat apa yang lambat, mana ibu pilih? Oh, yang cepat apa ya? Dan cepat kali bu. Nanti imamnya ke depan dibacanya satu ayat itu model ngebut aja. Al-Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya. Anak-anak di belakang, imamnya ngebut. Gaspol, kencang. Terakhir waktu baca ayat enggak fokus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu aja mahal. Karena enggak fokus. Disambung sama belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi buru-buru kali pun nggak bagus, sedang-sedang saja, ya kan? Yang penting kita sholat tarawih, yang dicari keberkahannya. Nampaknya gambaran bakal lama lagi sholat, enggak juga bu. Saya usahakan nanti agak cepat kita. Dan ini pertanyaan tadi berarti nggak bisa jawab ya? Alhamdulillah aman kita Ustaz. Nanti insya Allah akan terjawab di pertemuan yang datang. Didoakan saya ada umur, ada rezeki kita bisa berjumpa kembali. Dan hari ini tujuan saya yang paling penting sebenarnya silaturahmi. Silaturahmi itu saya berharap melalui mediasi ini, pertemuan kita ini ada tercipta nanti saling mendoakan Pak Bu. Mana tahu suatu saat kita mati, kinoman dapatlah kita mati husnul khatimah. Sanggup di kalimat akhir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa jawabannya Ustaz? Nanti. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tadi kami buka pantun di awal, jadi kami tutup pula dengan pantun di akhir. Kacang artis, kacang Garuda, pidato habis, salam pun tiba. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kuntil anak naik sepeda, apa itu lah? Kuntil anak naik sepeda, kurang kerjaan. Tapi karena di pantun kita gaskan. Kuntil anak naik sepeda jatuh ke sumur. Jangan lama-lama mandang saya, nanti malam gak bisa tidur. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.